perkenalkan dulu, di sini ada Bung Pierre. Bung Pierre ini nama aslinya adalah Pierre Leo Hersa Bagenda, biasa disebut dengan Pierre. Bung Pierre ikut seleksi beasiswa LPDP BIT tahun 2017 dan dinyatakan sebagai awardee pada batch yang pertama. Nah, Bung Pierre ini sebelumnya bekerja sebagai Real Estate Advisor Consultant pada PT Collier International Indonesia yang bertempat di Jakarta dan sekarang sedang mengambil Master of Urban and Regional Planning di University of Michigan. Halo Bung Pierre, apa kabar? Halo, baik. Sehat Bung Pierre? Sehat, puji Tuhan masih tetap waras. Meskipun udah di rumah hampir 3 bulan ya ini ya, di rumah. Good. Kemudian sudah ada di sini juga Kak Pipit. Kak Pipit ini, halo Kak Pipit. Halo. Panjangnya Nur Fatia Al-Fatah atau biasa kita sebut dengan Pipit. Nah, Kak Pipit ini sekarang kesibukannya sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Amerika ya, karena Kak Pipit sudah diterima untuk program Master of TESOL di Boston University Amerika, ladies and gentlemen. Wah, luar biasa sekali ya, orang-orang Maluku ini, anak-anak muda Maluku luar biasa sekali ya. Kemudian, Kak Pipit, apa kabar di Ambon ya? Alhamdulillah baik, masih tetap di rumah saja. Oh, oke, baik. Stay safe ya, Kak Pipit. Kemudian yang terakhir kami punya Bung Syahril. Nah, Bung Syahril ini nama lengkapnya Syahril Kasim. Nah, Bung Syahril ini diterima pada LPDP BIT batch 3. Seleksinya tahun 2019 ya. Benar Bung Syahril? Ya. Oke. Ya, Kak. Bung Syahril ini kesibukan sehari-hari sebelum menjadi awardee itu adalah volunteering. Jadi Bung Syahril banyak terlibat dengan aktivitas volunteer, baik kegiatan sosial maupun dari kampus dan yang lain-lain. Nah, Bung Syahril ini sedang dalam proses persiapan atau pengayaan bahasa di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan Bung Syahril memilih program Master of Public Policy di Chicago, University of Chicago, ladies and gentlemen. Wah, luar biasa sekali ya hari ini pembicara-pembicara kita mau berbagi nih dengan teman-teman apa saja yang bisa bikin mereka sampai bisa menjadi awardee dan yang sudah bisa berkuliah di Amerika maupun yang sedang melewati. Oke. Jadi, halo semua teman-teman. Jadi, kenapa BIT? Pertama-tama itu Pipit sebenarnya sudah 3 kali tes LPDP. Dan alhamdulillah yang ketiga baru keterima. Nah, yang pertama itu bukan BIT. BIT ini Pipit baru tahu terakhir. Jadi, ternyata BIT ini ada dan kayaknya peluangnya lebih banyak begitu. Karena dikhususkan untuk orang-orang yang di Maluku saja, yang di timur maksudnya. Oh, Indonesia Timur ya maksudnya Kak Pipit? Yes, ya Indonesia Timur yang 5 provinsi di Indonesia Timur. Dan lihat dia punya persyaratan, ternyata yang terlalu beda dengan yang di regular gitu. Kecuali dia punya standar IELTS sama TOEFL yang mungkin lebih diringankan di BIT. Oh, baik. Iya. Dan kemarin itu memang karena saya lulus di regular cuma lulus sampai di SBK. Itu regular. Baik. Lulus di SBK saja ternyata di SBK saya lolos. Jadi dan tahu-taunya BIT setelah 1 bulan regular ditutup, BIT terbuka. Jadi pas itu Pipit sudah daftar dan alhamdulillah lulus sampai sekarang. Oh, that's great. Bagus. Kalau untuk Bung Pierre sendiri, kenapa Bung Pierre akhirnya menentukan ambil BIT? Kalau saya sih, kalau beta lahir dan besar semua di Ambon sampai selesai SMA, tapi beta kuliah di Jakarta di Universitas Tarumanegara. Setelah itu beta kerja. Sebenarnya beta bukan cuma tes LPDP sih, beta gagal beasiswa kayak 7 kali. Gagal. Beta pejuang beasiswa, salah satu pejuang beasiswa. Jadi sebelum ikut LPDP, beta ikut dari Belanda ada Stunet, ada NFP.
Habis itu beta ikut chevening UK 2 kali, Australian Awards, New Zealand, terus World Bank. Jadi beta ikut semua beasiswa, dan di tahun 2000, jadi beta sudah mempersiapkan diri untuk cari beasiswa itu dari tahun 2015. Jadi udah mulai belajar IELTS, sudah prepare ya. IELTS segala macam. Terus pas tahun 2017 itu BIT buka. Tadinya beta mau daftar LPDP reguler. Cuman salah satu beta teman dari Maluku Utara, dari Ternate, dia kirim WhatsApp forward waktu itu karena LPDP BIT angkatan pertama itu peminatnya sangat sedikit. Oh, baik. Dibuka 2 batch. Jadi sudah dibuka batch pertama untuk angkatan pertama ya, maksudnya gelombang pertama udah dibuka. Yang daftar tuh kayak kurang dari 50 orang untuk setiap provinsi. Jadi dia buka lagi kedua, di extend sekitar 3 bulan. Nah, beta daftarnya tuh di gelombang keduanya. Nah, karena kebetulan beta sudah pernah daftar beasiswa sebelumnya dengan segala macam dokumen yang kira-kira hampir sama, akhirnya beta memutuskan untuk daftar BIT. Karena beta pilih BIT, yang pertama, beta orang Ambon, beta sampai SMA di Ambon, sehingga beta qualified ya, maksudnya beta bukan dari luar Ambon. Setelah itu peluangnya memang lebih besar karena yang daftar tidak sebanyak reguler. Baik, oke. Kemudian waktu itu keuntungannya lagi adalah kita waktu itu tidak ada SBK. Seleksi berbasis komputer angkatan kita itu adalah seleksi berbasis komputer yang pertama, tapi karena BIT ini angkatan pertama, kita baru trial and error gitu kayaknya dari orang LPDP, sehingga waktu itu SBK kita di waste. Kita cuma isi-isi aja, tapi katanya mau isi betul atau salah kita pasti lolos katanya. Oh gitu. Jadi itu keuntungannya. Terus memang yang betul yang tadi Pipit bilang nilai IELTS lebih rendah, nilai TOEFL lebih rendah untuk requirement-nya, dan beta rasa itu sangat memudahkan kantongnya sebagai orang umur, di mana secara fasilitas memang kita tidak terbatas ya, terbatas sehingga adanya penurunan standar ini membuat kita jadi lebih mudah dan lebih bisa untuk ikut seleksi. Oke, kalau Bung Syahril, kenapa Bung Syahril? Nah teman-teman, sebelum Bung Syahril menjawab ya, Bung Syahril ini dia punya prestasi yang luar biasa. Bung Syahril punya embel-embel di belakangnya itu, aduh, saya sebagai orang Maluku, saya bangga sekali dengan Bung Syahril ini. Bung Syahril ini lulusan UI loh, Universitas Indonesia, dan mendapatkan beasiswa full ketika berkuliah S1 di UI itu, teman-teman. Tapi Bung Syahril dia sangat low profile ya, makanya saya seret supaya dia bisa aktif-aktif juga, ikut berkontribusi untuk orang-orang di Maluku. Kalau kita memang Maluku biarpun dari timur, tapi kita bisa kok. Bung Syahril cerita dong sedikit mengapa sampai Bung Syahril akhirnya ambil BIT. Kalau mau dilihat ya, track recordnya Bung Syahril ini kemana aja kayaknya bisa lolos aja sih. Pertama-tama salam kenal semua, kakak dua, kami itu kenal. Yang lain terima kasih sudah gabung. Jadi kurang lebih sih sama kayak kakak yang lain, pilih BIT karena memang lihat peluang. Jadi kalau beta pikir sih memang beta yang percaya diri untuk daftar reguler karena memang lebih susah, persyaratannya juga IELTS-nya memang lebih tinggi. Sama kalau salah itu, kalau yang reguler itu daftar harus ada LOE dulu ya baru bisa daftar kalau salah. Jadi beta lebih prefer yang BIT karena itu kalau dibandingkan dari segi administrasinya itu lebih dimudahkan dibanding yang reguler. Ya intinya lebih ke situ aja sih karena Oke. Jadi kalau bisa dirangkum nih dari penjelasan teman-teman sekalian, kenapa sampai bisa ambil LPDP itu ya karena LPDP itu sudah khususnya untuk BIT ya, karena sudah persyaratannya sudah sangat dimudahkan sekali untuk untuk kita semua yang ada di Indonesia Timur ya. Pemerintah RI itu sudah dengan sangat luar biasa memilah-milah bagaimana siapa saja yang berhak atau apa saja, bagaimana sehingga beasiswa ini bisa efektif banget diberikan untuk kita semua yang ada di pelosok timur. Kurang lebihnya seperti gitu ya teman-teman ya. Dan dari tahun ke tahun itu
peminat LPDP BIT ini sedikit banget, mungkin karena banyak orang yang berpikir bahwa LPDP BIT tidak legit tidak setara dengan beasiswa-beasiswa yang lainnya. Tetapi teman-teman yang perlu kami highlight di sini adalah bahwa meskipun beasiswa, kenapa sampai standarnya memang dikurangi dan lain-lain, karena memang targetnya adalah kita yang ada di daerah timur. Nah, sehingga orang timur itu juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti semua orang lainnya di Indonesia. Kurang lebihnya seperti gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin sebagai peserta hari ini bisa tuh mempersiapkan surat-surat apa aja, berkas-berkasnya untuk ikut sama-sama ambil bagian di BIT, seleksi BIT yang selanjutnya. Sebenarnya beta banyak sekali mendapat pertanyaan dari orang-orang yang mau apply beasiswa apapun itu, kayak aduh ini ribet sekali mengurus dokumen segala macam. Kalau menurut beta dari awal, kalau mau daftar beasiswa, mau sekolah gratis, memang harus put your effort. Kayak memang harus ada effort di situ. Effortnya yang mempersiapkan segala macam dokumen, karena setelah itu kalian akan dibiayai, kalian akan mendapatkan kuliah yang gratis dan segala macam. Masa untuk mengeluarkan sedikit effort untuk mengurus segala macam surat-surat itu tidak mau? Berarti kan dari awal niatnya tidak full. Kalau dari pengalaman beta pribadi, gagal 7 kali beasiswa dan gagal ulang lagi itu bukan sebuah hal yang mudah kalau menurut orang-orang. Tapi menurut beta, itu harga yang harus beta bayar untuk mendapatkan beasiswa gitu. Baik. Jadi kalau beta kemarin pas angkatan pertama mungkin yang agak sedikit challenging diurus itu recommendation letter dari atasan, karena beta kerja. Baik. Jadi memang harus bagaimana kita approach kita punya bos untuk minta surat rekomendasi, itu agak-agak tricky. Kadang dia ada bos yang baik dan support, dan puji Tuhan beta punya bos kemarin lumayan support. Jadi pas beta bilang, dia langsung oke, dia bikin surat segala macam. Tapi ada juga bos yang benar-benar ignoran gitu, kayak saya bisa kerja aja, saya sing usah sekolah gitu. Tapi dengan cara dia yang halus, yang ujungnya dia saya mau berikan surat rekomendasi. Jadi mungkin surat rekomendasi menurut beta lumayan challenging. Terus yang kedua juga sebenarnya LOE itu tidak, pas angkatan kita tidak diharuskan. Beta sering tahu ya angkatan 2 dan 3 bagaimana, apa sudah harus ada atau tidak, tapi angkatan kita tidak diharuskan. Cuman waktu angkatan kita yang pertama itu memang kita masih bebas memilih kampus, karena waktu itu masih diperbolehkan untuk perpindahan, sehingga kita tidak perlu dapat LOA, kita bisa daftar. Jadi LOA bukan masalah. Itu teman-teman yang mendaftar BIT tapi sing pakai IELTS, dong pakai TOEFL, dan that's okay. Nah setelah itu untuk mendaftar kampus kan harus ada IELTS. Nah LPDP ini untuk para award di BIT sangat membantu katong yang para award ini dengan memberikan katong atau memfasilitasi katong dengan PB, yaitu pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa ini kayak kursus begitu. Jadi ada orang yang butuh TOEFL, bakalan diberikan fasilitas kursus TOEFL sampai bahkan untuk tesnya juga begitu. Katong dibayarkan. Jangan khawatir, teman-teman bakal difasilitasi sepenuhnya. Bahkan untuk berangkat, misalkan kalau katong di-appoint di Jogja kursusnya, itu LPDP bakal kasih katong tiket ke Jogja. Pulang pergi malah. Terus misalkan nih selama katong 3 bulan, LPDP kasih 3 bulan waktu kursus terus tes, sudah dibayarkan semuanya. Tapi katong belum lolos standar begitu. Misalkan lolos standarnya tuh katong masih dapat 6,0 misalnya. Itu LPDP masih memberikan waktu sampai maksimal 10 bulan. Dan itu semua dibayarkan, bahkan juga living allowance-nya selama katong di Jogja. Misalnya kalau di Jogja tuh living allowance-nya 3.600.000. Jadi selama kita kuliah pun hanya maksudnya kayak kuliah untuk kursus, iya, pengayaan bahasa dibayarkan. Juga ya. Wah, luar biasa. Dibayarkan. Luar biasa. Benar ya. Aset negara insyaallah insyaallah diurus sama negara insyaallah. Oh, baiklah ya. Jadi memang terus kalau yang sekarang ini Bung Syaril ya yang masih PB, benar?
Nah, Bener, Bung Kakak. Syaril, terus pas Bulan COVID kayak gini, waktu sedang corona seperti gini kan otomatis nggak bisa dong ya kuliahnya tatap muka. Apakah tetap kuliah atau gimana Bung Syaril? Bisa diceritakan sedikit? Iya, jadi selama COVID berarti kita tuh kalau tidak salah dari bulan Maret ya pertengahan itu sudah dirumahkan. Ya maksudnya jadi belajarnya daring. Untuk kelas-kelasnya juga kita belajar lewat WhatsApp group, terus ada pakai Zoom juga, sama ada dari fasilitas dari kampusnya. Misalnya dari UIN ada fasilitasnya sendiri untuk belajar online. Nah, selain itu kita juga ada simulasi nih setiap 2 minggu sekali, simulasi tes IELTS-nya. Nah, itu juga online semua. Jadi Online semua juga ya Bung Syaril. Tapi online. kalau karena sudah online gitu Bung Syaril, apakah masih tetap dibiayai oleh pemerintah biaya hidupnya? Ya, jadi Oh, LPDP masih ya? kita setiap bulan masih dapat living allowance yang sama seperti biasa, tapi bedanya cuma belajar dari rumah aja. Spring break, jadi spring break itu awal Maret. Setelah spring break, semua perkuliahan juga online. Beta puji Tuhan di Michigan ada beta punya sepupu. Jadi beta sekarang tinggal sama beta punya sepupu di rumahnya dia. Tapi memang cemas juga ya, karena Amerika kan sekarang angka COVID-nya nomor 1 di dunia. Terus di Michigan saat ini sudah yang positif sudah 50.000 orang, yang meninggal sudah sekitar hampir 4.000. Kemudian yang kasus baru juga setiap hari masih ada, cuman sekarang udah mulai back to normal, new normal, karena sudah mulai buka bisnisnya, tapi tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan lain-lain. Cuman untuk kuliah kemarin mungkin agak sedikit kendala karena semua jadi online kan. Maksudnya sebagai menurut saya based on my experience gitu, karena kita bukan English is not our mother language, right? Benar. Jadi agak susah mendengar kuliah secara bahasa Inggris full lewat head. Wah. Sebenarnya. Jadi tapi itu dilakukan full semua mata kuliah. Berapa jam pun kita belajar semua kayak gitu. Jadi mungkin itu challenge-nya, terus pas tugas-tugas juga. Jadi berantakan deadline-nya segala macam, tapi ya sudah selesai semua semester ini. Oh, syukurlah ya. Tapi Bung Pierre, mengenai pendanaan, apakah tetap lancar didanai oleh LPDP? Oke, jadi LPDP tidak usah khawatir, maksudnya LPDP sampai dengan hari ini memang tidak ada kendala dengan dana, dan yang lebih bagusnya lagi saat ini LPDP itu sudah otomasi. Nama pencairan dananya itu sudah otomasi. Jadi nama kita sudah masuk otomatis, terus kita cek setelah kita update segala macam data yang ada di Simonef. Simonef itu sistem monitoring dan evaluasi dari LPDP. Dan setelah kita update segala macam di situ, dia akan otomatis dan itu masuk setiap 3 bulan dana. April kemarin mesti April ya. Mei kah? April kemarin LPDP mengeluarkan kebijakan terbaru bahwa semua awardee yang belum menandatangani SP itu tidak boleh berangkat tahun ini. Jadi dilarang sama sekali. Jadi jangan coba-coba melanggar aturan, jadi harus di-defer either to spring atau fall 2021. Oh, jadi ditunda ya? Jadi nanti berangkatnya ke depan. Tapi kalau kayak begitu artinya apakah LPDP BIT juga akan tetap didanai atau dananya dihentikan KPP mengenai itu? Mengenai pendanaan sampai sekarang belum ada isu untuk di-cut pendanaannya. Jadi tetap seperti normal, cuma gara-gara COVID saja ini dong cuma larang tinggi gara-gara keselamatan katong saja. Jadi karena nanti katanya itu asuransi kesehatannya katong yang menanggung COVID. Makanya dong himbaukan, dong wajibkan untuk tidak berangkat tahun ini. Itu saja. Jadi, sampai saat ini itu saja. Maksudnya LPDP mengambil kebijakan untuk
menunda semua keberangkatan karena concern dengan kesehatan dan keselamatan Ya, para award keselamatan. kurang lebih.